Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tak seharusnya kita bersedih karena Yesus mati karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kepada perempuan-perempuan itu ketika mereka sedang menangis, Tuhan Yesus berkata, jangan tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 23 secara khusus ayat 33 sampai ayat yang ke 49 mengisahkan kematian Tuhan Yesus. Yesus sudah tergantung di kayu salib. Nah, kalau kita memperhatikan ini, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahu bahwa beberapa hal yang harus kita pahami berhubungan dengan sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Hal yang pertama bahwa sengsara dan kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa sejarah. Artinya apa? Sengsara dan kematian Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, adalah sejarah. Mengapa harus ditekankan demikian? Karena ada propaganda yang mengatakan bahwa Yesus bukan Yesus yang disalibkan, tetapi seseorang yang disamarkan seperti Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Yudas disamarkan seperti Tuhan Yesus. Tapi di dalam Alkitab mengatakan Yudas mati, gantung diri. Dia menyesal telah menjual Tuhan Yesus dan dia mati gantung diri. Tetapi saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Sejarah mencatat, bukan kitab suci. Jadi kalau kitab suci Alkitab kan kita percaya Alkitab, betul kan? Amin. Kita percaya apa yang dikatakan Alkitab benar. Tetapi sejarah dunia juga mencatat bahwa ada satu saat di mana seorang yang bernama Yesus Kristus menderita sengsara dan mati di kayu salib. Nama-nama seperti Pontius Pilatus. Dia kan orang Romawi. Pada waktu itu dia gubernur di situ. Dia memerintah. Ini ada di sejarah. Supaya kita pahami betul, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, Tuhan Yesus benar-benar disalibkan, mati di kayu salib. Itu hal yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, kita harus memahami bahwa sengsara dan kematian Tuhan Yesus bagi dunia pada waktu itu adalah suatu tragedi. Bagi dunia, ini suatu tragedi. Bahkan ada orang mengatakan ini sebuah skandal. Dalam istilah Yunani, skandalon. Skandal di mana seseorang yang pertama benar-benar diagungkan, dimuliakan karena membuat banyak mujizat, memiliki pengaruh yang luar biasa. Tetapi yang menyedihkan, dia diadili dengan semena-mena seperti seorang penjahat, bahkan tergantung di kayu salib. Saudara-saudara, kita harus pahami bahwa hukuman salib adalah hukuman yang diperuntukkan bagi para penjahat. Hukuman salib adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap. Hukuman bagi mereka yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang besar, yang memalukan. Sehingga kalau ada orang yang pikul salib saja, itu sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi itu kenyataannya. Nah, saudara, oleh karena hukuman gantung di kayu salib adalah sesuatu hukuman yang sangat memalukan, maka yang terjadi kalau kita membaca sejak dari pasalnya yang ke-22, saudara, pasal 22 mulai dari ayat 47, sejak Yesus ditangkap, maka yang mereka perlakukan kepada Yesus Kristus itu, mereka mengejek dia, mengolok-olok dia, mempermainkan dia, melecehkan dia. Itu kalau kita lihat itu dari pasal yang ke-22 sampai 23, pasal 23 ayat yang ke-43. Wah, yang pegang peran ya. Kalau saya memperhatikan ini dalam Lukas pasal 23, khususnya pada peristiwa di kayu salib, lebih khusus lagi pasal 23 ayat 33 sampai 46, itu ada dua babak. Ya, ada dua babak. Babak pertama adalah, mungkin kita kesedek lagi ya, karena saya sudah berteriak ini ada. Jadi babak pertama itu, ini sudah mantap. Babak pertama yang pegang peranan adalah orang banyak
yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sebelumnya mereka berteriak apa? Hosana, Hosana. Sekarang salibkan dia, salibkan dia. Kemudian kita lihat juga ada tua-tua ahli-ahli Taurat. Mereka yang berperan, mereka mengolok, mereka mengejek, mereka mempermainkan dia. Coba kita perhatikan mulai dari ayat 33 ya. Kita baca sama-sama dari ayat 33. Ketika mereka sama-sama 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengucurkan anggur asap kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah orang Yahudi." Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami," dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, drama yang pertama itu drama di mana orang-orang menghujat dia, pemimpin-pemimpin mengejek dia, mempermainkan dia, prajurit-prajurit juga mengolok-olokkan dia, "Kau raja." Bahkan penjahat yang tergantung disalib bersama dengan dia mengejek atau mengolok dia, "Kalau kau betul anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan saya juga, selamatkan kami." Saudara-saudara, ini kita lihat drama yang luar biasa. Dunia kejahatan, mereka betul mendominasi ini drama ini. Kalau bilang sekarang bukan drama, sinetron ini. Tetapi yang kedua, dari ayat 44 sampai ayat 46. Mari kita baca sama-sama ayat yang akan kita renungkan ini. Ayat 44, 1, 2, 3. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi di babak kedua ini, Tuhan Allah mengambil alih, saudara. Semua mereka yang lain diam. Tuhan berbicara, dan Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang ajaib. Oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah saat-saat menjelang kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saat-saat menjelang kematian Tuhan Yesus, semua terdiam. Mengapa mereka semua terdiam? Ada peristiwa apa sehingga semua terdiam? Berdasarkan Lukas 23, 44 sampai 46, kita akan melihat ada 3 peristiwa penting yang membuat mereka semua terdiam, yang menyatakan bahwa Allah yang berdaulat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ayat 44 sampai ayat 45. Apa itu? Gelap gulita. Gelap gulita selama 3 jam. Saudara-saudara, ini bukan gerhana. Ada yang bilang gerhana, tetapi ini adalah kegelapan dari Allah. Entah bagaimana terjadinya, tetapi kegelapan yang Tuhan buat ini adalah sesuatu kegelapan yang benar-benar gelap. Saudara, keterangan singkat kita bisa baca dalam ayat 44 sampai 45, dikatakan seperti ini. Jam 12, pada waktu itu kira-kira jam berapa? Jam 12. Jam 12 siang, panas besar, matahari bersinar. Tiba-tiba kegelapan menyelimuti semuanya selama 3 jam. Jadi dari jam 12 sampai jam 3. Awalnya mereka berseru-seru, "Kalau kau anak Allah, mengapa begini?" Mereka olok-olok dia. Tetapi ketika kegelapan itu semua diam, tidak bisa bergerak. Bahkan ada penafsir mengatakan seolah-olah kegelapan itu bisa dipegang. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka tinggal seolah-olah Tuhan bilang, "Sekarang kamu tinggal di sini dan lihatlah, saksikanlah." Tetapi ada juga yang berkata, pada waktu Yesus menyerahkan dirinya,
dunia pun turut berduka. Tetapi itu tafsiran. Yang ingin saya katakan, kenyataan firman Tuhan menjelaskan di 3 kitab bahwa kegelapan menyelimuti 3 jam. Kegelapan meliputi seluruh daerah. Ada yang lain mengatakan dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan keadaan gelap sekali. Gelap gulita seperti yang terjadi di Mesir. Bapak Ibu, waktu Israel mau keluar dari tanah Mesir, tahu? Ada 10 tulah. Tulah ke-9 apa? Gelap gulita selama berapa hari? 3 hari. 3 hari gelap. Baru setelah itu anak sulung mati. Nah, peristiwa ini seharusnya mengingatkan orang Yahudi. Pada waktu menjelang Paskah, mereka dilepaskan dari orang-orang Mesir. Ada gelap gulita. Maka kalau kita perhatikan dari 48, coba lihat 48. Apa respon orang banyak? Kita baca 48. 1, 2, 3. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kira-kira kalau orang jalan sambil memukul-mukul diri, kenapa? Mereka menyesal ya. Aduh, kenapa ya? Kenapa kita? Tetapi saudara, saya jelaskan 3 hal dulu berhubungan dengan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu kita harus lihat dari 3 perspektif, 3 sisi. Pertama, dari perspektif Tuhan Allah, Dia merencanakan semuanya. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Allah harus membuat perencanaan untuk menyelamatkan manusia. Dan perencanaan itu, kalau kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, ini bicara tentang bagaimana benih dari perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Itulah Yesus. Jadi Allah merencanakan supaya ada kelepasan. Artinya ini semua dalam sepengetahuan Allah. Allah yang penuh kasih tapi adil. Dosa harus dihukum. Karena semua orang telah berbuat dosa, upah dosa ialah maut. Dosa harus dihukum. Tetapi Allah penuh kasih, bagaimana ini manusia semua sudah jatuh dalam dosa, pasti binasa. Dan Allah merencanakan Yesus Kristus mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yang kedua, dari sisi manusia, dari perspektif manusia, manusia mengkhianati, manusia mengolok-olok, manusia membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Itu perspektif manusia. Tetapi dari perspektif Yesus sendiri, tidak. Dia menyerahkan nyawa. Nanti kita lihat yang ketiga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini gelap gulita ini menjelaskan beberapa hal yang sangat penting, tetapi kalau kita lihat di sini, Israel pasti ingat, wah sebelum Paskah itu ada gelap gulita. Saudara, hal apakah yang dapat kita pelajari? Yang jelas ini menegaskan bahwa semua dalam pengawasan Bapa di surga. Kira-kira kalau Bapa melihat anaknya yang sedang menderita itu gimana? Semua dosa dunia ditanggungkan kepadanya. Dr. Chris Marantika almarhum, dia mengatakan, untuk sesaat Allah memalingkan mukanya. Oleh karena dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan keluhan, tetapi ini dikatakan sebagai doa menjelaskan bagaimana pergumulan dosa dunia ditimpakan kepadanya. Dan Allah sejenak memalingkan mukanya. Saudara-saudara, ada ilustrasi-ilustrasi yang saya baca dari dulu itu mengisahkan bagaimana kasih Bapa yang luar biasa kepada anaknya, tetapi untuk keselamatan banyak orang terpaksa hanya dikorbankan. Saya membaca satu cerita, saya masih ingat samar-samar. Ada seorang bapak, dia biasa menjaga sebuah jembatan. Jembatan itu, jadi kalau ada kapal mau lewat, jembatannya naik. Tapi kalau sudah tidak ada kapal, dia turun, kemudian keretanya lewat. Ada kereta lewat. Satu kali katanya bapak ini membawa anaknya. Anaknya main-main dalam keadaan tenang, jadi jembatan itu masih posisi masih bisa jalan atau bagaimana ya. Tapi ada saat di mana mungkin terangkat kan, kemudian ada kereta mau lewat, saudara, kemudian bapaknya mulai turunkan jembatannya. Anaknya ada di situ. Dan ketika dia mulai turunkan, anaknya berteriak, Papa ini saya terjepit.
Tetapi ini ada kereta mau lewat. Bagaimana ini? Kalau
Kristus. Dan ketika Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kebenaran. Saudara-saudara, Yesus mati karena menyerahkan nyawa. Untuk siapa? Untuk kita sekalian. Kemudian setelah babak kedua itu terjadi, ada babak ketiga. Ini respon dari orang-orang. Kita lihat dari ayat 47. Ini respon dari kepala pasukan, ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, apa? Ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia kan orang kafir, dia tidak tahu soal ini. Ketika dia menyaksikan itu, ada kegelapan 3 jam. Kemudian Yesus berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dengan penuh kemenangan. Dia bilang ini orang benar. Kemudian respon orang banyak, ayat 48 kita sudah lihat tadi. Kita baca lagi ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Jadi tontonan itu. Melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi murid-murid Yesus berdiri jauh dan melihat apa yang terjadi semuanya. Saya tidak tahu apakah mereka di tempat mereka berdiri gelap, ya, karena disebut di daerah itu gelap semuanya, gelap gulita, dan mereka menyaksikan, mereka lah saksinya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus dia mati di kayu salib menggantikan kita. Dan kita bisa menghampiri tahta kekudusan Bapa oleh karena Yesus Kristus. Bersyukurlah. Jadi kalau kita memperingati hari kematian Yesus atau perjamuan, banyak kali kan orang pakai baju hitam dalam keadaan sedih, seolah-olah bersedih kenapa Tuhan Yesus mati. Tidak. Kita bersedih karena kita berdosa. Kita berdosa dan kita bersyukur karena Dia telah mengampuni dosa kita melalui kematian di kayu salib. Seharusnya kita disalibkan. Seharusnya kita yang dihukum. Ini saudara, salib itu bergantian dengan neraka, api neraka. Jadi kalau kita tidak menuju salib, maka kita akan binasa di neraka. Kita harus membuka hati dengan Yesus. Mari dalam sikap hati kita tunduk kepala dulu sebentar sambil menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari masing-masing berdoa mengucap syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kita nyanyikan lagu ini, oleh karena kemurahan Tuhan. Sambil menyanyikan lagu ini, kita aminkan bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita ada. Masing-masing berdoa secara Tuhan.
Oleh karena Tuhan telah menyerahkan nyawamu ketika mencurahkan darah ketika kepada Allah yang Maha Kudus, kami berani berkata Bapa dan menghampiri tahta kekudusan karena darahmu telah dicurahkan ketika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan merayakan melalui perjamuan kudus. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua, mengurapi kami sekalian. Hamba berdoa mohon khusus bagi yang sakit Tuhan jamah sampai pulihkan. Kami berdoa mohon bagi mereka yang sedang dalam keadaan berputus asa, mereka diteguhkan, dikuatkan, diberikan pengharapan. Mereka yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang tugas. Sebelum kita akan lanjut, kita akan berdoa untuk